Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya, Jenimas. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang kita bahas tentang reinkarnasi, dimana kemarin itu ada DM yang memberitahukan kalau reinkarnasi Niki Ardila sudah lahir ya, yang bernama Amel. Kemudian saya lihat-lihat di tayangan memang sudah marak, sudah banyak yang memberitakan hal itu. Hari ini akan saya bahas tentang reinkarnasi. Namun sebelumnya kalian harus memahami apa sih reinkarnasi itu. Reinkarnasi itu adalah terlahirnya kembali dalam raga yang berbeda. Ada sebuah keyakinan dan saya meyakini hal ini yang mengatakan kalau orang yang meninggal itu adalah yang rusak raganya, tapi jiwanya, soulnya masih hidup, dan soulnya ini nanti akan bisa bereinkarnasi kembali, terlahir kembali ke dunia dalam bentuk raga yang berbeda. Di garis bawah ya, dalam bentuk raga yang berbeda. Berarti kalau reinkarnasi itu tidak harus selalu sama wajahnya, bentuk tubuhnya dengan orang yang sudah direinkarnasi di kehidupan yang lalu itu. Namun reinkarnasi ini yang terbawa di kelahiran berikutnya adalah kemampuannya. Jadi kalau tadinya seseorang ini seperti Niki Ardila mempunyai kemampuan bernyanyi, acting, dan lain sebagainya, kalau memang Amel ini reinkarnasi dari Niki Ardila, otomatis dia akan memiliki bakat yang seperti itu. Nah, akan kita lihat ke depannya apakah Amel ini memiliki bakat menyanyi, bakat akting seperti Niki Ardila. Sebenarnya kalau seseorang reinkarnasi ini, bakat ini sudah terbawa dari lahir. Jadi diasah sedikit saja langsung jadi. Nggak pakai ribet ngasahnya, nggak pakai lama-lama, tapi dipoles sedikit akan bisa jadi. Akan kita lihat aja Amel ini nantinya bakatnya seperti apa. Tapi saya lebih cenderung kalau Amel ini adalah kembaran, bukan reinkarnasi dari Niki Ardila. Makanya mempunyai wajah yang sama, gelagat yang sama, karena ada kembaran. Tapi kalau reinkarnasi ini bukan kembaran, reinkarnasi ini adalah mewarisi dari apa yang sudah dipunyai, bakat apa yang dia miliki, hobinya, kebiasaannya dari masa lalu turun kembali di kelahiran sekarang ini. Kemudian apa sih cara-caranya kalau seseorang reinkarnasi dari masa lalu? Tanda-tandanya, satu, biasanya seseorang itu mempunyai penglihatan akan masa-masa lalu. Penglihatan ini tidak ada hubungannya dengan kejadian kehidupan saat ini. Bisa seliwer seperti itu. Misalnya ya, seperti saya aja ya. Saya waktu itu ada penglihatan. Kalau dulunya saya sebagai penyanyi di zaman Belanda. Nah, bakat itu juga sudah saya punya saat ini. Saya suka menyanyi. Kemudian saya juga ada penglihatan. Kalau dulunya saya ini pernah jeblok di negara Tiongkok pada zaman kerajaan ya. Ada penglihatan di mana padang, bukan padang pasir, tapi tanah yang gersang, hanya ditumbuhi rumput dan batu-batu besar. Saat itu ada peperangan dan saya sembunyi di balik batu yang besar. Ya, itu penglihatan saya waktu saya terlahir di negara Cina. Entah era berapa, tapi sudah lama sekali. Kemudian seseorang yang mempunyai reinkarnasi, dia akan bisa sedikit-sedikit mengenali apa yang sudah terjadi di eranya dulu itu. Misalnya dengan daerah yang tadinya nggak pernah dikunjungi tapi merasa, oh kok saya pernah kesini, semacam itu. Terus bertemu dengan seseorang, pada seseorang ini nggak pernah dikenal tapi sudah merasa ada kedekatan ya. Jadi orang tersebut kemungkinan juga sama-sama pernah bertemu di kehidupan yang lalu. Dan orang yang bereinkarnasi ini bisa mudah untuk menembus kehidupan masa lalunya. Tapi ini juga tergantung kemampuan dari orang tersebut ya. Kalau sudah mumpuni kemampuannya, dia akan mudah untuk menerobos kehidupan masa lalunya, sehingga bisa menggali sejarah apa saja yang terjadi di zamannya kala itu. Misalnya zamannya Ken Arok, dia akan bisa mengetahui, oh ternyata
Ken Arok ini sebenarnya anak orang terpandang. Tapi kalau menurut sejarah kan Ken Arok ini anak orang yang bagaimana gitu ya. Tapi kalau kalian sebagai pelaku sejarah di kala itu, reinkarnasinya di kala itu seperti pernah tinggal dengan kerajaan-kerajaan Singosari, otomatis kalian akan tahu, bisa menerobos masuk ke sana dan kalian bisa menggali ternyata apa yang ditulis sejarah ada menyimpangnya. Tapi memang sulit loh ya untuk menulis sejarah di dalam sebuah buku, pasti harus memiliki bukti-bukti yang kuat. Sedangkan kalau kita menerobos ke era itu, kita hanya menggunakan kemampuan kita yang kadang-kadang memang ada terganggunya dengan halusinasi, dengan angan-angan dan sebagainya, sehingga kadang-kadang penglihatan itu juga ada salahnya. Jadi seperti itu ya guys, untuk mengatakan seseorang reinkarnasi A dan B dan C sebenarnya harus memiliki seperti yang saya katakan tadi, ciri-cirinya, tanda-tandanya, bisa mengenali atau sedikit mengenali apa yang sudah terjadi di kehidupan tokoh yang sudah direinkarnasinya tadi itu. Misalnya tempatnya, kejadian dan lain sebagainya, sedikit banyak mengenal apa yang sudah terjadi. Dan reinkarnasi juga tidak harus memiliki wajah yang sama, memiliki bentuk tubuh yang sama, tapi yang dimiliki adalah kemampuan, kepandaian, dan kebisaan, keahlian itu yang akan diturunkan pada reinkarnasi berikutnya, bukan bentuk tubuh, karena reinkarnasi itu adalah terlahir kembali ke dalam raga yang baru, bentuk yang baru. Jadi bentuk yang baru ini tidak harus selalu sama dengan bentuk orang-orang yang sudah direinkarnasinya. Jadi untuk si Amel ini, saya saat ini lebih mengatakan kalau si Amel ini adalah kembaran, bukan reinkarnasi dari Niki Ardila. Tapi itu masih perkiraan karena saya juga belum mengetahui apakah si Amel ini memiliki tanda-tanda seperti yang saya sebutkan di atas. Yang saya sebutkan tadi itu ada penglihatan tentang masa lalunya, baik itu melalui mimpi atau melalui penglihatan yang hadir begitu saja, atau ada tanda-tanda kalau dekat dengan seorang ini seperti ada ikatan batin padahal nggak ketemu dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan ciri-ciri kalau seseorang itu reinkarnasi dari masa lalunya. Dan sebenarnya kita terlahir ini juga tak luput dari masa lalu. Seperti saya, seperti kalian, ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki masa lalu dan akan kita miliki di kehidupan sekarang. Makanya kita pada saat ini jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk berlatih, karena nggak ada yang namanya belajar itu merugi. Apa yang kita pelajari sekarang mungkin tidak ada manfaatnya untuk kehidupan sekarang, tapi kebisaanmu saat ini akan kamu turunkan di reinkarnasimu berikutnya, di kehidupanmu yang akan datang ya guys. Jadi jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk berbaik, dan jangan malas untuk beramal, karena semuanya itu akan terbawa di kehidupan mendatang. Tadi itu merupakan ulasan reinkarnasi, seperti apakah reinkarnasi itu dan tanda-tandanya juga seperti apa. Sekarang kita kembali lagi ke tarot reading untuk memprediksi apakah email ini reinkarnasi dari Niki Ardila atau kembarannya. Saya kocok dulu ya. Simbol menara putus, yang artinya jika Amel ini bukan reinkarnasi dari Niki Ardila, tapi bisa dikatakan Amel ini adalah kembarannya. Jadi bukan reinkarnasinya ya guys. Kartu yang nomor 2 ini ada semacam jangkir, yang artinya Amel ini memang memiliki sifat yang hampir sama, pembawaannya yang hampir sama dengan Niki Ardila. Tapi di sini ada simbol menaiki sesuatu, yang artinya masih ada perbedaan dari diri Amel dengan Niki Ardila. Walaupun hampir sama ya. Kemudian di sini ada simbol pergerakan, yang artinya memang Amel ini bukan reinkarnasi Niki Ardila. Bukan. Yang diartikan ini adalah semacam perjalanan. Sebuah perjalanan yang masih belum
mencapai satu titik. Nah, kalau reinkarnasi ini sebagai perjalanan yang sudah mencapai satu titik, tapi di sini belum, masih ada perjalanan. Jadi Niki Adila masih belum reinkarnasi di sini ya guys. Kemudian kartu yang nomor 4 ini ada simbol kematian keluar. Kematian. Kartu yang nomor 5 di sini ada simbol yang artinya mari bersikap lebih dewasa lagi menyikapi hal ini. Jadi guys, di kartu ini sudah dijelaskan kalau Amel ini bukan reinkarnasi dari Niki Adila. Amel ini bisa dikatakan kembarannya. Dan kembaran ini bisa dikatakan langkah ya, nggak semua orang bisa memiliki kembaran seperti ini. Hal yang langkah yang sudah terjadi di negara kita, yaitu orang yang begitu mirip Niki Adila, baik tatapan matanya, senyumannya, bentuk wajahnya, rambutnya hampir mirip 100% bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau masalah reinkarnasi belum. Jadi Niki Adila ini bisa dikatakan belum reinkarnasi. Ini ya jawabannya kalau Amel ini bukan reinkarnasi dari Niki Adila yang dilambangkan menara putus, hubungan putus. Jadi bukan reinkarnasinya. Kemudian di sini sekalipun Amel ini memiliki sifat-sifat penyayang, pemalu, ramah seperti yang dimiliki Niki Adila, tapi di sini ada simbol ini, naiki sesuatu, perjalanan. Nah, perjalanannya ini masih belum satu titik. Nah, dijelaskan lagi, dikuatkan lagi dengan kartu ini. Arah perjalanan masih berproses, belum mencapai satu titik. Kalau reinkarnasi ini sudah mencapai satu titik, terlahir kembali ya. Terus di sini ada simbol kematian yang artinya memang masih belum terlahir kembali. Makanya itu di sini kita harus menyikapi hal ini lebih dewasa lagi. Jadi guys, kalau di sini dijelaskan Amel bukan reinkarnasi dari Niki Adila, tapi Amel ini adalah kembarannya. Jadi kalau kalian menghendaki Amel menjadi seperti Niki Adila di zamannya agak sulit karena memang berbeda kemampuan ya. Amel memiliki kemampuan yang sendiri yang seperti itu, Niki Adila juga memiliki kemampuan yang sendiri yang seperti itu. Jika kalian menghendaki Amel ini bisa bernyanyi sebaik Niki Adila juga akan sulit karena Amel ini bukan reinkarnasi dari Niki Adila. Seandainya Amel ini reinkarnasi Niki Adila, dia akan memiliki kemampuan bernyanyi itu sejak lahir. Bakatnya sudah ada sejak lahir yang begitu menonjol. Nah, karena reinkarnasi itu merupakan apa yang dimiliki kemampuannya di zamannya dulu itu akan terbawa kembali kepada reinkarnasinya saat ini. Jadi saya lebih cenderung mengatakan si Amel ini adalah kembarannya, bukan reinkarnasi dari Niki Adila. Tapi ini masih kemungkinan karena saya sendiri belum mengetahui apakah Amel juga memiliki tanda-tanda seperti yang saya ucapkan tadi, misalnya mengetahui masa lalunya sedikit saja atau ada penglihatan-penglihatan yang sering terjadi dalam dirinya tentang masa lalunya. Kalau Amel memiliki tanda-tanda seperti itu, mungkin Amel adalah reinkarnasi dari Niki Adila. Tapi di tarot reading ini dijelaskan kalau Amel bukan reinkarnasinya. Karena ini tadi loh, untuk jiwa dari Niki Adila ini masih berproses ya, masih berproses. Dan ini ada simbol semacam kematian yang artinya masih berproses, belum bereinkarnasi untuk saat ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk memecahkan misteri apakah Amel ini reinkarnasinya atau bukan. Semoga ini bermanfaat untuk Amel, juga jadilah diri sendiri, itu akan lebih membahagiakan. Belajar bernyanyi juga nggak apa-apa, karena itu merupakan hal yang bagus, hal yang bisa meningkatkan taraf hidupmu nanti. Jadi nikmati aja apa yang sudah diberikan semesta untukmu saat ini. Anggap aja semacam keberuntungan dalam hidupmu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe dan diklik tanda lonceng.